wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan anggota Rima Korea, Susanti, Adinda Fabela, Nur Rahmat, Hilma dan juga Silvi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kenakalan remaja. Nah, apa sih kenakalan remaja itu? Untuk tahu lebih lanjut, simak video ini baik-baik ya. Pengertian kenakalan remaja yang pertama menurut Walgito 2007. Nah, kenakalan remaja adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat dan perilaku antisosial. Kemudian menurut Kartono 2003, kenakalan remaja yaitu perilaku jahat atau dursila, kejahatan atau kenakalan anak-anak muda yang merupakan gejala sakit patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang. Dan yang terakhir, dari pengertian di atas itu maka dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan yang dilakukan para remaja berumur kurang dari 17 tahun yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, dalam norma agama, etika, peraturan sekolah dan keluarga, dan penyimpangan terhadap norma-norma hukum pidana di masyarakat. Hai, sekarang bersama dengan saya Rima Korea, NIM 18070160007 akan membahas tentang faktor penyebab kenakalan remaja. Jadi faktor penyebab kenakalan remaja ini terdapat dua ya teman-teman. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua eksternal. Nah, saya akan membahas tentang faktor internal. Yang pertama itu ada krisis identitas, perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Nah, yang pertama terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Dan kemudian yang kedua tercapainya identitas peran. Jadi kenakalan remaja ini terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi Nah, yang kedua ada kontrol diri. Jadi kontrol diri ini yang lemah pada remaja yang tidak bisa mempelajari dan membedakan tingkah laku yang dapat diterima dengan yang tidak dapat diterima, akan terseret pada perilaku nakal. Nah, begitupun bagi mereka yang telah mengetahui perbedaan dua tingkah laku tersebut itu, namun tidak bisa mengembangkan kontrol diri untuk bertingkah laku sesuai dengan pengetahuannya. Jadi, krisis identitas pada remaja ini merupakan tahap untuk membuat keputusan terhadap permasalahan penting yang berkaitan dengan pertanyaan mengenai identitas dirinya. Nah, selama masa remaja ini tugas emosional utama seorang remaja itu adalah perkembangan rasa diri atau identitas. Banyak sekali terjadi perubahan fisiknya, emosionalnya, kognitifnya, dan sosial. Baik, teman-teman semua. Di sini kita akan melanjutkan materi yang berikutnya, yaitu mengenai faktor eksternal penyebab kenakalan remaja. Ada 4 faktor di sini. Yang pertama adalah kurangnya perhatian. Nah, kurangnya perhatian dari orang tua menjadi pemicu seseorang melakukan perilaku kenakalan remaja. Banyak orang tua yang menyewa pengasuh untuk anaknya, dan secara tidak langsung ini yang menyebabkan hubungan anak dan orang tua menjadi kurang harmonis. Ketika orang tua sibuk dengan pekerjaannya, maka anak menjadi kehilangan kontrol, mengakibatkan anak lebih mempercayai pengasuh daripada orang tua, atau malah lebih mengidolakan orang lain atau kelompok bermainnya. Padahal, semestinya proses pengenalan dan pematangan diri itu dimulai dari keluarga. Keluarga haruslah dapat menanamkan nilai-nilai pendidikan yang tepat untuk individu itu.
sehingga pada tahap tertentu peralihan pubertas ia mampu mengontrol diri dengan bantuan pihak yang mengelilinginya. Sementara itu, keluarga yang tidak harmonis juga akan mengakibatkan anak-anak menjadi labil. Ia tidak memiliki panutan yang menjadi pedoman dalam menghadapi kehidupannya. Kemudian, ia juga akan sulit membedakan mana yang baik dan mana yang bertentangan dengan norma yang ada dalam masyarakat. Bila hal ini terjadi, anak dapat menjadi lebih nakal, dan bila perilaku ini terus-menerus berkembang, maka akan mengakibatkan si anak terjerumus kepada suatu tindak kejahatan. Untuk faktor yang kedua, yaitu minim pemahaman agama. Agama mempunyai peranan yang sangat penting karena nilai-nilai moral yang datangnya dari agama itu tetap tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat. Pemahaman tentang agama sebaiknya dilakukan sejak dini, yaitu melalui kedua orang tua dengan cara memberikan pembinaan moral dan bimbingan tentang keagamaan, agar nantinya setelah mereka remaja bisa memilih baik buruk perbuatan yang akan mereka lakukan. Untuk faktor yang ketiga, yaitu pengaruh lingkungan. Lingkungan merupakan faktor yang paling mempengaruhi perilaku dan watak remaja. Jika dia hidup dan berkembang di lingkungan yang buruk, moralnya pun akan seperti itu adanya, mengikuti lingkungannya gitu. Dan sebaliknya, jika ia berada di lingkungan yang baik, maka ia akan menjadi lebih baik pula. Sementara itu, untuk faktor eksternal kenakalan remaja yang terakhir, yaitu adalah tempat pendidikan. Kenakalan remaja ini sering terjadi ketika anak berada di sekolah dan saat pelajaran kosong. Belum lama ini bahkan kita telah melihat di media adanya kekerasan antar pelajar yang terjadi di sekolahnya sendiri. Ini adalah bukti bahwa sekolah juga harus bertanggung jawab atas kenakalan dan dekadensi moral yang terjadi di negeri ini. Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan penjelasan dari Kartini Kartono juga berpendapat bahwasanya faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja diantaranya adalah yang pertama itu kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Jadi anak ini biasanya kurang mendapatkan perhatian, kemudian kasih sayang dengan pendidikan dari orang tuanya, karena di sini orang tuanya sibuk memikirkan konflik yang sedang terjadi di dalam rumah tangganya. Kemudian yang kedua, ini tidak terpenuhinya kebutuhan fisik. Nah, sangat berdampak sekali kepada anak. Nah, biasanya juga anak ini kurang dapat berkembang dan bakat juga kurang tersalurkan. Kemudian yang ketiga ini perilaku disiplin dan kontrol diri yang kurang dari orang tuanya juga. Nah, jadi anak ini tidak pernah mendapatkan latihan fisik dan mental yang sangat diperlukan untuk hidup normal mereka. Nah, biasanya ini sangat perlu dibutuhkan adanya kontrol dari orang tua maupun dari keluarga terdekatnya dan juga dari diri anak itu sendiri. Nah, maka dengan demikian perhatian dan juga kasih sayang dari orang tua merupakan suatu dorongan yang berpengaruh dalam kejiwaan seorang remaja dalam membentuk kepribadian serta sikap sehari-harinya. Nah, jadi perhatian dan kasih sayang dari orang tua ini merupakan faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja menurut Kartini Kartono. Selanjutnya yaitu dampak kenakalan remaja. Dampak kenakalan remaja yang pertama yaitu dampak kenakalan dalam keluarga. Remaja yang labil umumnya rawan sekali melakukan hal-hal yang negatif. Disinilah peran orang tua. Orang tua harus mengontrol dan mengawasi putra-putri mereka dengan melarang hal-hal tertentu. Namun, orang tua yang tidak bias mengontrol anak, sehingga mereka akan memberontak dengan banyak cara, tidak menghormati, berbicara kasar pada orang tua, atau mengabaikan perkataan orang tua adalah contoh
yaitu kenakalan remaja dalam keluarga. Kemudian, dampak kenakalan remaja yang paling nampak adalah dalam hal pergaulan. Sampai saat ini masih banyak para remaja yang terjebak dalam pergaulan yang tidak baik, mulai dari pemakaian obat-obatan terlarang sampai seks bebas. Selanjutnya, dampak kenakalan dalam pendidikan. Kenakalan dalam bidang pendidikan memang sudah umum terjadi. Kenakalan dalam hal pendidikan misalnya membolos sekolah, tidak mau mendengarkan guru, tidur dalam kelas, dan lain-lain. Selanjutnya ada Unity of Science. Nah, jadi masa remaja ini merupakan masa yang penuh dengan tantangan di dalam kehidupan dan perkembangan jiwanya. Konflik-konflik dalam diri remaja seringkali menimbulkan masalah. Hal tersebut tergantung sekali pada keadaan remaja itu sendiri dan lingkungannya yang menuntut persyaratan yang berat untuk menjadi dewasa. Dengan adanya perubahan dan perkembangan bagi dirinya mengakibatkan goncangan perasaan. Di antaranya yang menyebabkan goncangan perasaan pada diri adalah ketidakserasian yang terjadi antara keluarga, tempat pendidikan, dan lingkungan, serta tidak ada keharmonisan perkembangan jasmani dan rohaninya. Hal tersebut sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, "Hai orang-orang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan sekumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan sekumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kenakalan remaja, mulai dari pengertian, faktor penyebab, dampak, dan juga unity of science-nya. Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.